Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Iva dari Tadris Kimia UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang larutan penyangga yang meliputi definisi, komposisi, dan cara kerja dari larutan penyangga. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas on the job training dan in-service training, peningkatan kompetensi dosen pemula tahun 2023. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasan kita tentang larutan penyangga. Larutan penyangga banyak terdapat dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, di dalam air ludah ada yang namanya larutan penyangga dihidrogen fosfat, monohidrogen fosfat, yang berfungsi untuk apa? Untuk menjaga pH mulut kita dengan menetralisir asam yang dihasilkan dari fermentasi sisa-sisa makanan yang dapat merusak gigi. Jadi dengan adanya larutan penyangga ini yang ada di dalam ludah, ini bisa menetralisir asam sehingga tidak dapat merusak gigi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang asam basa. Tentu materi asam basa ini sangat berkaitan erat dengan materi larutan penyangga. Jadi harus diingat-ingat jenis larutan asam basa yang lemah, yang kuat, yang mana. Ingat kembali ya, jadi yang asam kuat itu asam dari golongan halogen kecuali dari HF. Jadi yang asam kuat dari golongan halogen ada HCl, HBr, HI. Ditambah dengan asam okso. Asam oksonya siapa? Asam okso, asam sulfat, kemudian asam nitrat, dan asam perklorat. Nah, kemudian selain itu, maka dia termasuk dari asam lemah. Selanjutnya untuk yang basa kuat ini dari logam-logam dari golongan 1A dan 2A. Nah yang 1A ini hanya Li, Na, dan K. Jadi basa kuatnya dari golongan 1 itu adalah litium hidroksida, natrium hidroksida, dan kalium hidroksida. Sementara basa yang dari golongan 2A itu dari kalsium, strontium, dan barium. Jadi ada kalsium hidroksida, strontium hidroksida, dan barium hidroksida itu termasuk basa kuat. Sementara yang lainnya itu termasuk dari basa lemah. Baik, perlu diingat juga ini ada konsep larutan asam basa menurut Bronsted-Lowry yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, karena ini juga berkaitan dengan larutan penyangga yang akan kita bahas. Nah, ini misal HNO2 ditambah H2O. Di sini HNO2 memberikan protonnya kepada H2O sehingga menghasilkan H3O+ dan NO2-. Nah, di sini karena HNO3 sebagai donor proton kepada H2O, maka HNO2-nya bersifat sebagai asam. Sementara H2O-nya menerima proton dari HNO2, maka H2O di sini bersifat basa. Jadi HNO2 dengan NO2- adalah pasangan asam basa konjugasi. Sementara H2O dan H3O+ adalah pasangan basa asam konjugasi. Kemudian kita lihat contoh yang lainnya yaitu NH3 ditambah H2O. Di sini NH3 dia menerima proton dari H2O menjadi NH4+ dan OH-. Maka NH3 di sini adalah basa karena dia menerima proton dari H2O. Nah, H2O di sini memberikan proton kepada NH3, maka H2O di sini bersifat asam. Jadi NH3 dengan NH4+ adalah pasangan basa asam konjugasi, kemudian H2O dengan OH- adalah pasangan asam basa konjugasi. Ya, ini perlu diingat-ingat kembali. Coba kita perhatikan gambar berikut ini ya. Ini adalah bukan contoh dari larutan penyangga. Di sini ada gambar air, ini H2O, pH awalnya 7,0. 7,0 artinya konsentrasi OH- dan konsentrasi H+ sama dengan 10⁻⁷. Nah, bagaimana kalau kita tambahkan asam atau kita tambahkan basa? Ternyata dalam air ketika ditambahkan asam ada H+, maka pH-nya berubah drastis menjadi 4,0.
Sementara kalau kita tambahkan OH- OH- dari basa, ternyata pH-nya juga berubah drastis dari 7,0 menjadi 10,5. Nah, kalau kita melihat contoh ini bukan larutan penyangga. Dengan ditambah asam atau ditambahkan basa, terjadi perubahan pH yang drastis. Kita lihat gambar berikutnya, yaitu ini contoh dari larutan penyangga. Ini ada buffer itu larutan penyangga, pH-nya 7. Kalau kita tambahkan H+ atau kita tambahkan asam, ternyata pH-nya 6,9. Jadi ini pH-nya dapat bertahan ya dengan penambahan asam. Begitu pula ketika kita tambahkan basa. Ketika kita tambahkan basa, ternyata pH-nya juga dapat bertahan. Jadi larutan penyangga di sini adalah larutan yang dapat mempertahankan pH dengan penambahan sedikit asam atau basa ataupun air. Larutan penyangga ini ada larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Nah, untuk larutan penyangga asam ini dibuat dari campuran asam lemah dan basa konjugasinya. Jadi diingat-ingat lagi ya konsep asam lemah, konsep basa konjugasi dari Bronsted-Lowry. Nah, misalkan dalam hal ini di sini ada CH3COOH ditambah dengan CH3COO-. Nah, ini adalah campuran asam lemah dan basa konjugasinya atau HCN yang dicampurkan dengan CN-. Jadi di sini CH3COOH dan HCN merupakan asam lemah. Kemudian ada larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa di sini merupakan campuran dari basa lemah dan asam konjugasinya. Misalkan di sini ada NH3 yang dicampurkan dengan NH4+. Nah, NH3 ini basa lemah, kemudian NH4+ di sini adalah asam konjugasinya. Tadi kita sudah mengenal tentang jenis larutan penyangga beserta komposisinya. Nah, bagaimana kita membuat larutan penyangga asam? Caranya bagaimana? Bisa kita buat dengan secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung, kita bisa mencampurkan asam lemah dengan garamnya. Tentu garam ini harus yang mengandung basa konjugasinya. Misalnya, di sini ada CH3COOH ditambah dengan CH3COONA. CH3COOH di sini merupakan asam, sementara CH3COONA merupakan garam yang mengandung basa konjugasinya, yaitu CH3COO-. Nah, kita juga bisa membuatnya dari secara tidak langsung, misalnya yaitu dengan mencampurkan asam lemah berlebih dengan basa kuat. Kalau kita melihat di sini molnya CH3COOH itu lebih besar dibandingkan mol dari NaOH, sehingga nanti ketika bereaksi maka NaOH akan habis bereaksi sementara CH3COOH-nya masih bersisa. Nah, maka di sini bisa kita buat menjadi larutan penyangga asam. Untuk larutan penyangga basa juga kita bisa buat secara langsung ataupun secara tidak langsung. Nah, secara langsung maka kita bisa dengan mencampurkan basa lemah dengan garamnya. Garamnya ini mengandung asam konjugasi. Misalkan di sini ada NH3 ditambah dengan NH4Br. Nah, NH3 di sini adalah basa lemah, kemudian NH4Br adalah garam yang mengandung asam konjugasinya yaitu NH4+. Nah, kita juga bisa membuat larutan penyangga basa ini secara tidak langsung, yaitu dengan mencampurkan basa lemah berlebih dengan asam kuat. Di sini 100 ml NH3 0,1 M ini tentu molnya lebih besar dibandingkan 50 ml HCl 0,1 M. Jadi di sini molnya NH3 ini yang berlebih ketika bereaksi dengan 50 ml HCl 0,1 M ya. Jadi nanti ketika direaksikan maka HCl-nya akan habis bereaksi sementara yang bersisa adalah basa lemahnya. Di sini basa lemahnya adalah NH3 sehingga nanti kita bisa membuat larutan penyangga basa.
Nah, kemudian bagaimana larutan penyangga itu bisa mempertahankan pH? Ini ada mekanismenya. Jadi misalkan ini ada larutan buffer yang terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya. Dalam hal ini misalnya ada HF dan F-. Ini larutan buffer atau larutan penyangga. Nah, ketika si larutan penyangga HF dan basa konjugasinya ini kemudian ditambahkan H+, maka H+-nya ini akan bereaksi dengan F- membentuk HF. Jadi yang ini mula-mula konsentrasi HF sama dengan F-, maka ketika ada penambahan H+ atau asam, maka di sini konsentrasi HF-nya bertambah. Jadi keberadaan F- ini menahan peningkatan asam atau penurunan pH-nya itu sangat kecil, maka bisa dikatakan larutan penyangga bisa mempertahankan pH. Jadi kalau ditambah asam, maka asam tersebut akan bereaksi dengan basa konjugasi. Sementara kalau di dalam buffer tadi ditambahkan UH-, maka UH- akan bereaksi dengan HF membentuk F- dan H2O. Maka di sini konsentrasi UH-nya menjadi bertambah. Jadi keberadaan HF itu bisa menahan peningkatan basa ya. Jadi UH-nya bereaksi dengan HF membentuk F-. Jadi ini peningkatan pH-nya sangat kecil atau bisa dikatakan pH-nya dapat bertahan. Jadi ini larutan HF dan F-, kalau ditambahkan asam akan bereaksi dengan basa konjugasinya. Kemudian ketika ditambahkan OH- atau basa maka akan bereaksi dengan asam lemah. Nah, di sini maka larutan penyangga bisa mempertahankan pH. Setelah mempelajari larutan penyangga, coba kita review. Larutan penyangga itu bisa mempertahankan pH dengan penambahan sedikit asam, basa, ataupun air. Untuk jenisnya ada penyangga asam dan penyangga basa. Larutan penyangga basa dibuat dari basa lemah dan asam konjugasinya. Sementara larutan penyangga asam dibuat dari asam lemah dan basa konjugasinya. Untuk larutan penyangga asam ataupun larutan penyangga basa masing-masing bisa dibuat secara langsung maupun secara tidak langsung. Untuk mekanisme kerja dari larutan penyangga, pada larutan penyangga asam, maka penambahan asam akan bereaksi dengan basa konjugasinya. Penambahan basa akan bereaksi dengan asam lemahnya. Sementara pada larutan penyangga basa, ketika ada penambahan asam, maka akan bereaksi dengan basa lemahnya. Sementara ketika penambahan basa, maka akan bereaksi dengan asam konjugasinya. Dengan cara seperti itu, maka larutan penyangga pH-nya bisa bertahan. Demikian pembahasan kita kali ini tentang larutan penyangga yang meliputi definisi, jenis dan komposisi, kemudian cara pembuatan dan mekanisme kerja dari larutan penyangga. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pH dari larutan penyangga. Terima kasih, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.